Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Suyono Listrik, channel edukasi dan motivasi sembuh dari anxiety dan gejala-gejala psikosomatis berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda sekalian? Saya doakan Anda selalu dalam lindungan Allah SWT dan diberi nikmat, yaitu nikmat sehat dan nikmat iman. Oke, kali ini saya akan memperkenalkan Anda, yaitu sesuatu yang unik yang mungkin Anda belum pernah mendengar atau sudah pernah mendengar, yaitu tentang aura. Sebelum menginjak ke topik, saya akan jelaskan terlebih dahulu apa aura itu. Aura itu adalah pancaran, ya, pancaran sinar atau cahaya di tubuh kita. Semua makhluk hidup itu mempunyai aura atau pancaran. Ya, pancaran itu bisa dari energi negatif dan energi positif yang ada di tubuh kita. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah aura yang negatif. Nah, itu yang harus dibersihkan. Ada 7 di badan kita yang di situ terdapat aura-aura yang harus dibersihkan. Ya, yang pertama adalah kepala kita, yang kedua leher kita, yang ketiga kedua tangan kita, yang keempat dada kita, yang kelima perut kita, yang keenam adalah alat reproduksi kita, dan yang ketujuh adalah kedua kaki. Nah, itulah tempat-tempat aura yang harus dibersihkan, yaitu aura-aura negatif yang harus dibersihkan. Dan sebelum saya membersihkan atau memberikan sugesti, ya, melalui afirmasi atau audio sugesti untuk membersihkan itu, saya akan memperkenalkan dulu letak-letak aura tersebut dan nalarnya itu bagaimana, biar tidak terjadi kesalahpahaman. Jadi harus dibuktikan dengan yang namanya pembuktian ilmiah. Ya, kalau pembuktian secara medis saya kurang paham karena saya bukan dokter. Oke. Sekarang kita menginjak ke kepala. Nah, kepala ini banyak aura-aura yang ada di kepala kita. Aura itu bisa bermacam-macam bentuknya, cahayanya itu berwarna-warna, tergantung dengan kondisi kita. Kalau pancaran aura di kepala kita warnanya hijau, biru, putih, nah itu bagus. Tetapi kalau merah atau oranye, terus agak kekuning-kuningan begitu, itu adalah pancaran aura yang negatif. Itu yang harus dibersihkan. Gitu. Di kepala kita terdapat otak. Ya. Otak itu adalah organ vital, ya, dari kompleks yang dilindungi oleh tengkorak dan selaput otak. Nah, organ ini terdiri sejumlah jaringan-jaringan serta tersambung dengan sumsum tulang belakang. Makanya saya pernah mengeluarkan audio afirmasi, sugesti, pernapasan perut dengan dzikir. Kenapa saya selalu memerintahkan Anda untuk menarik napas, tahan, terus mengalir ke sumsum tulang belakang. Nah, itulah, ya, secara ilmiahnya sumsum tulang belakang itu terhubung langsung di saraf otak, begitu. Ya, itu kalau segi dari ilmu yang saya pelajari, ilmu aura. Banyak yang saya pelajari, jadi saya tidak berhenti belajar sampai kapanpun. Saya tidak akan berhenti belajar untuk mempelajari sakit pikiran atau aura apa yang ada di tubuh kita dan bagaimana cara membersihkannya, begitu. Nah, sebagian dari sistem saraf otak ini memiliki banyak fungsi penting, ya. Organ ini bisa mengontrol semua yang terjadi di tubuh, seperti pikiran, ingatan, ucapan, perasaan, penglihatan, pendengaran, gerakan lengan dan kaki. Itu semua dikendalikan oleh otak. Jadi, kalau otak kita sudah terpenuhi dengan aura-aura yang negatif, ya, menumpuk di sini pikiran-pikiran negatif, kegalauan, kesedihan yang ada di pikiran, itu aura yang terpancar, itu warnanya merah. Jadi itu yang harus dibersihkan. Dan di dalam kepala ini, ya, di kepala ini maksud saya, itu ada
panca indera semua itu ada di kepala. Mata, ada mata, indera penglihatan. Ada telinga, yaitu indera pendengaran. Ada hidung, indera penciuman. Terus di mulut ada lidah, adalah indera pengecap atau perasa. Terus ada yang di kulit ini, yaitu indera peraba. Nah, begitu. Begitu vitalnya di kepala kita ini. Maka harus dibersihkan, terutama otak kita. Bukan berarti dibuka atau dibersihkan, itu tidak. Ya, dibersihkan dengan energi batin. Bagaimana caranya? Nanti akan saya keluarkan sugesti tersebut. Tetapi saya akan memperkenalkan dulu atau bukti ilmiah atau secara nalarnya itu bagaimana kok bisa mengatakan ada aura-aura itu. Nah, gitu ya. Di kepala dulu lah. Di kepala itu mungkin Anda sering merasa pusing, ya. Ingat, pusing itu bukan sensasi, bukan ilusi. Tetapi pusing itu memang Anda rasakan. Pusing itu ada beberapa penyebab. Saraf-saraf yang tegang, terus pikiran yang terlalu tegang, ya, memikir sesuatu yang berat-berat, itu bisa menjadi kepala kita itu pusing. Makanya Anda minum obat apapun kok nggak reda-reda. Itu pusingnya itu karena dari pikiran Anda. Berat otak ini menyimpan sebuah memori yang sangat banyak. Kesedihan, ketakutan, kecemasan tersimpan di sini semua. Yang akhirnya perasaan merespon. Nah, begitu. Seperti video saya yang sebelumnya. Nah, terus telinga. Kadang mungkin telinga Anda itu berdenging. Setelah Anda periksa di dokter THT, ya, di THT, itu telinga Anda baik-baik saja, tetapi berdenging terus. Kalau berdenging sesaat itu adalah ada sih ajarannya, kalau telinga kita berdenging sesaat, itu kita disunahkan untuk membaca sholawat, begitu ya. Telinga Anda sering berdenging. Terus mata buram, ya. Mata buram itu Anda pun kalau cek di dokter mata, spesialis mata, saya yakin mata Anda baik-baik saja, cuma terasa buram. Nah, itu adalah pancaran-pancaran aura negatif yang ada di mata ini, yang harus dibersihkan. Saya pernah mengajarkan yang namanya menatap satu titik tanpa berkedip hingga keluar air mata. Begitu. Itu harus Anda lakukan. Itu salah satu cara untuk menghilangkan aura-aura negatif. Begitu. Ya. Nah, terus hidung. Kadang sering mampet, ya. Hidung Anda mungkin sering mampet, padahal Anda tidak flu. Bisa saja itu secara medis iya sih. Tetapi kebanyakan kalau memang Anda mengalami yang namanya kecemasan berlebihan, itu pasti hidung itu rasanya itu mampet begitu. Ya itu nyata. Nah, itu yang harus dibersihkan begitu. Di lidah mungkin terasa makanan terasa hambar atau apa, Anda tidak nafsu makan. Nah, itu perlu kita bersihkan. Ya. Terus kulit Anda mungkin banyak kedutan, cenut, Anda pasti sudah hawanya sudah takut itu. Padahal itu hanya reaksi otot, ya. Saraf-saraf Anda tegang. Makanya harus dibersihkan. Untuk aura ini, ya, aura pancaran cahaya yang ada di tubuh kita itu juga menunjukkan karismatik seseorang, ya. Kalau pancaran aura itu berwarna biru atau hijau, karisma seseorang itu akan begitu wibawa, begitu ya, ceria, bahagia dan sebagainya. Itu karena auranya berwarna hijau. Tetapi kalau sudah berwarna kuning, oranye, bahkan merah, itu kita melihat orang itu aja kadang sudah menjengkelkan. Nah, itu karena pancaran auranya yang berwarna merah, begitu. Gitu. Terus yang berikutnya adalah yang tadi kepala, ya, yang pertama yang perlu dibersihkan dari aura-aura negatif.
Yang pertama adalah aura yang ada di kepala, gitu. Oh iya, Anda sering pusing, sempoyongan, keliengan. Nah, kalau keliengan, sempoyongan itu adalah sensasi dan ilusi-ilusi. Karena terlalu banyak aura-aura negatif yang ada di otak, begitu. Dan Anda belum bisa membersihkannya. Makanya ikuti terus video saya, nanti akan saya bersihkan itu ya. Akan saya bersihkan. Kalau bisa bertemu saya langsung, saya akan bersihkan dengan cara saya. Tetapi kalau ya mungkin jarak atau waktu yang tidak memungkinkan, saya hanya bisa membantu Anda melalui sugesti yang nanti Anda dengarkan aja lewat headset atau earphone. Terus aura yang kedua yang perlu dibersihkan adalah di leher. Kadang leher Anda terasa tercekik. Entah kenapa merasa tercekik itu ya. Mungkin bisa dari asam lambung naik ke kerongkongan. Nah, itu adalah ada aura-aura yang perlu dibersihkan, begitu. Tangan ya. Mungkin tangan Anda sering gemetaran kayak gini, kayak tremor gitu. Apalagi kalau lapar ya. Kalau lapar mungkin gemetaran semua ya, terutama tangan ini. Nah, itu bukan masalah di tubuh Anda. Saya yakin itu tidak ada masalah tubuh Anda. Itu karena respon dari otak. Ya, semua gerakan tangan, kaki itu adalah yang mengendalikan adalah otak. Kalau otak sudah penuh dengan aura-aura yang negatif, tentunya tidak bisa mengontrol gerakan itu. Mengontrol tapi responnya lambat begitu. Nah, sekarang menginjak ke dada. Di dada ini ada yang namanya jantung, paru-paru, ya. Terus di belakangnya ada punggung. Nah, mungkin Anda sering deg-degan, padahal kalau Anda EKG itu normal-normal aja, tetapi sering merasa deg-degan. Nah, itu juga respon dari otak sebenarnya ya. Kalau Anda ketakutan, cemas di otak ini, maka jantung akan merespon, yaitu berdetak dengan kencang, yang akhirnya napas Anda menjadi tersengal-sengal, begitu. Setelah Anda periksa di paru-paru ya, di ronsen atau apa, itu normal-normal aja, begitu. Saya yakin itu. Karena kenapa saya bicara begitu? Karena saya mengalami. Ya, semua saya alami. Nah, di dada ini perlu kita bersihkan aura-aura tersebut. Biar nanti aura Anda berwarna biru atau hijau, bahkan bisa putih. Tetapi untuk aura untuk berwarna putih itu susah sekali. Kebanyakan adalah biru dan hijau. Nah, sekarang menginjak ke perut. Di perut ini ada yang namanya lambung ya. Lambung atau mah. Usus besar, usus halus, usus 12 jari, ada pankreas juga, ada liver di sini. Mungkin Anda sering merasakan kembung, padahal makan Anda sudah normal, pola pikir Anda sudah normal mungkin, tetapi masih merasakan itu. Nah, itu harus dibersihkan aura-aura tersebut. Terus setelah itu di alat reproduksi kita, ya. Mungkin Anda sering bangun kencing di malam hari. Tiap jam kencing. Terus mungkin terasa, mohon maaf ya, terganggu aktivitas biologis Anda. Padahal Anda sehat-sehat saja, tetapi aktivitas biologis Anda terganggu. Gangguan biologis itu bermacam-macam, nggak perlu saya sebutkan ya. Anda pasti sudah tahu sendiri. Ya, itu harus dibersihkan. Terus kaki Anda terasa berat, jalan terasa berat, terasa kaku semua. Padahal kalau Anda periksa di dokter, itu baik-baik saja. Ya itu, perlu dibersihkan, harus dibersihkan itu. Kalau tidak dibersihkan, Anda akan begitu terus. Pokoknya ikuti video saya terus, nanti saya akan membersihkan aura-aura yang ada di 7 tempat di tubuh Anda itu ya. Itu harus dibersihkan. Kalau tidak dibersihkan, Anda akan begitu terus.
mungkin Anda sudah shopping dokter atau shopping terapi, shopping herbal, Anda tidak menemukan kesembuhan, ya. Atau mungkin belum saatnya Anda sembuh. Tetapi, ya, kalau dari segi medis memang saya tidak tahu pun cuma sedikit. Tapi kalau segi dalam energi batin, insya Allah, karena saya mempelajari, jadi ya insya Allah saya tahu. Saya bicara begini karena itu pengalaman saya pribadi, ya. Saya sudah shopping dokter, sudah kemana-mana, ya mungkin belum saatnya sembuh. Tetapi kita sebagai manusia tetap harus berikhtiar, ya. Selain Anda ke medis, Anda juga larinya ke spiritual, ke arah yang religi, ya. Jangan lupa tetap lakukan istighfar, zikir, meditasi, olah napas, pernapasan perut dengan zikir. Nah, itu adalah kuncinya, ya. Selain Anda merubah pola pikir Anda, sudah, jangan isi otak Anda dengan sesuatu hal yang tidak perlu, ya. Cuek aja. Itu tidak perlu Anda pikirkan. Misalnya begini-begini, sebenarnya tidak perlu Anda pikirkan, tetapi Anda masukkan. Penuh ini, makanya tunggu video saya, ya. Nanti akan saya bersihkan itu lewat sugesti saja. Karena kalau bertemu itu jelas susah. Nah, selain kesibukan saya juga, jarak dan waktu memisahkan kita, begitu, ya. Mungkin hanya itu saja. Tunggu audio sugesti saya untuk membersihkan aura-aura di 7 tempat badan kita, gitu. Itu harus dibersihkan, ya. Harus dibersihkan. Kalau tidak dibersihkan, ya begitu terus, gitu. Anda minum obat apa, tetapi kalau pikiran Anda tidak Anda rubah dan aura-aura itu tidak dibersihkan, Anda akan tetap begitu, ya. Mengeluh terus. Rasanya ingin marah, emosi, dan sebagainya. Nah, keliengan, sempoyangan. Itu yang membuat jengkel, ya atau tidak? Semua yang saya utarakan ini adalah sesuai pengalaman saya. Saya mengalami ini. Saya ini tidak teori, ya, tidak teori. Tetapi ini adalah sebuah fakta yang saya alami, begitu. Tetap semangat, ingat. Badai pasti berlalu. Semua akan indah pada waktunya. Jangan bebani pikiran Anda dengan sesuatu yang tidak perlu. Sudah, sesuatu yang tidak perlu itu jangan diisi di sini. Ya, begitu. Semoga Anda segera diberi kesembuhan, lepas dari belenggu, anxiety maupun gejala-gejala psikosomatis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.